Nah, kali ini kita berjumpa mempelajari moluska. Nah, ini tinggal cangkang-cangkang kapurnya. Jadi, adik-adik yang masih di SLTA atau SLTP, mungkin kalau jalan-jalan di pantai, pasti menemukan keong-keong sisa rumah kapur daripada moluska. Nah, hewannya lunak, tapi dia bisa membentuk cangkang kapur. Bahkan sudah terjadi sangat lama, sekitar 65-62 juta tahun yang lalu, yang disebut zaman Jura. Menurut kacamata geologi, belum ada manusia, tapi dia sudah membentuk cangkang-cangkang kapur. Makanya kristalisasi dari moluska ini akan hancur halus menjadi pasir putih. Jadi untaian pasir putih. Gitu. Nah, ini macam-macam bentuknya nih, ada umbunya, umbu yang melengkung ini. Terus ada spiralnya. Spiralnya itu yang berputar-putar. Lucu-lucu bentuknya, jadi terutama bagi adik-adik di rumah kalau menemukan, koleksikan bentuk-bentuk moluska sangat indah-indah. Jangan dibuang-buang, dikumpulkan untuk pelajaran. Terutama yang di SLTA kelas 1 itu belajar dari hewan laut. Karena kehidupan pertama kali itu di dalam laut. Itu. Nah, era jutaan tahun, 65 juta tahun, dia menjadi batu kapur CaCO3, kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat itu akhirnya membentuk jadi gunung-gunung kapur. Jadi, adik-adik kalau jalan-jalan ke Padalarang, kemudian ke Gunung Kidul, sampai Pacitan, dari Sumatera, Bukit Barisan itu tersusun dari batu kapur dari ini juga. Termasuk ibu-ibu kita. Tiap hari pasti menggunakan bedak. Nah, bedak ini adalah fosil loh. Jangan disepelekan. Bedak bagi kaum ibu-ibu atau remaja putri itu berasalkan dari fosil. Ini membuatnya sudah 60 ke atas 60 juta tahun yang lalu pada zaman Jura. Sebelum ada dinosaurus dan sebagainya sudah ada ini. Jadi pelajaran tentang geologi, pelajaran tentang fosilisasi itu bisa dilihat dari sepanjang perjalanan kita main-main di pantai. Gitu. Jalannya lamban, ya, tapi dia hebat sekali. Atas kuasa Tuhan dia menyusun zat kapur. Nah, kalau ini masih ratusan tahun ini terbentuknya nih. Tapi kalau kita melihat ada contoh nih, Bapak punya contoh nih. Nah, ini keong sampai sebesar sekian ini udah jutaan tahun ini. Oh, besar toh. Dengan kepala manusianya besarnya ini udah jutaan tahun lagi nih. Gitu. Untuk menjadi kapur sekian besarnya ini udah jutaan tahun. Nah, bisa hidup. Nah, kalau dia sudah mati, cangkang kapurnya ini ditempati oleh krustase. Kaki beras ruas itu seperti kepiting dan sebagainya itu krustase. Makanya jadi kelomang. Kelomang itu sebetulnya bukan moluska, tapi kaki beras ruas. Kalau dalam bahasa latinnya arthropoda. Kalau dia bukan arthropoda, tapi gastropoda, berjalan dengan kaki perut. Semua adik-adik kan pernah melihat bekicot, Achatina fulica. Nah, itu semuanya berjalan dengan kaki perut, gastropoda. Jadi ini pun pelajaran. Tidak harus kamu melihat buku paket, kamu jalan-jalan di pantai, mau itu pantai Ancol, mau itu pantai selatan, atau sampai pantai Kuta, pantai manapun, banyak sekali keong-keong ini. Tapi ini menjadi bahan dasar untuk terbentuknya bedak tadi, yang ibu-ibu pakai tiap hari tadi. Termasuk semen yang menjadi rumah kalian tempati itu semuanya
dibangun dari semen-semen tadi. Nah, semen itu harus ada bahan dasarnya kapur. Jadi CaCO3 bahasa kimianya. Nah, itu memperkuat digabungnya batu bata merah satu dengan yang lainnya. Jadi sangat berjasa. Ciptaan Tuhan yang sudah sekian juta tahun itu sangat tinggi. Jadi menyayangi hewannya kita sayangi, cangkang kapurnya pun kita sayangi, ya, kita jadikan koleksi untuk hiasan, mungkin bagi kaum ibu untuk hiasan bunga-bungaan dan sebagainya. Nah, itu semua dari ciptaan Tuhan. Jadi menyayangi tidak hanya yang masih hidup, sisa cangkang kapurnya pun ini berjasa bagi kehidupan manusia. Jadi dengan kakek moyang kamu lebih tua dia, ini minimal sudah 200 tahun nih. Manusia nggak ada yang umur 200 tahun.